Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Suprapto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Jakarta. Dengan fasilitator Ibu Emi Amirotun dan pengajar praktik Bapak Aim Munawar. Ibu dan Bapak, disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ibu dan Bapak sekalian, landasan daripada pelaksanaan disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Diane Gosen tahun 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ibu dan Bapak sekalian, bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu dan Bapak sekalian, pada kegiatan aksi nyata ini ada beberapa yang saya lakukan. Yang pertama adalah budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian pelaksanaan budaya positif di kelas. Yang berikutnya adalah diseminasi budaya positif. Juga sosialisasi program sekolah semester genap. Selanjutnya adalah ada umpan balik dari rekan sejawat dan dari siswa. Yang terakhir adalah harapan saya. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah aksi nyata yang saya lakukan dalam hal budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yaitu menyambut kedatangan murid SMP Negeri 2 di pagi hari.
Berikutnya adalah pelaksanaan budaya positif di kelas, yaitu sebelum pembelajaran saya melakukan kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan kelas dengan memberikan atau memberi kesempatan kepada siswa, kepada murid-murid, yaitu untuk bercurah pendapat. Nah, ini ada kesepakatan kelas di kelas 8A, diantaranya masuk tepat waktu, acungkan tangan sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat atau saran, kemudian masuk ruang komputer ya, 10 menit paling lama. Nah, ini di kelas 8A ya, ada sekitar 9 ya kesepakatan. Kemudian ini keyakinan kelas yang berusaha ingin diraih, artinya ketika kesepakatan kelas ini dilaksanakan oleh kelas, yaitu keyakinan tentang disiplin, tertib, dan yang lain-lainnya. Ini juga ada di kesepakatan kelas 8B ya, 8B. Ini juga masih kesepakatan kelas di kelas 8C ya, yang tentu ini ada beda-beda ya. Ada 9, yaitu berbicara dengan sopan dan lemah lembut nomor 8-nya, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada di kelas 8D juga kesepakatan kelas yang hasil dari curah pendapat anak-anak atau murid-murid. Kemudian ini ada juga dari kelas 7A ya, kesepakatan kelas, dan juga kelas 7B. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu dalam membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kemudian di dalam proses pembelajaran saya juga memberikan semangat ya, memberikan semangat untuk memulai dengan tepuk semangat. Ya, ini kenapa? Agar anak-anak itu lebih semangat ya, lebih semangat dan ada keceriaan mereka di dalam belajar. Ini pelaksanaan yaitu menuntun pada saat diskusi dan refleksi serta umpan balik. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu.
refleksi dari siswa untuk umpan balik. Terus coba umpan balik itu maksudnya ya untuk perbaikan belajar. Kreatif lagi, terus lebih semangat lagi belajarnya. Jangan terlalu mainan. Semangat, kreatif berarti harus sini nih, jangan dipendam aja ya. Keluarin. Ya, ide gagasan kamu di. Nah, kemudian ini juga di kelas yang berikutnya, ini kelas 7B sama ya, yaitu membuat semangat, pupuk semangat. Nah, ini oke. Diskusi ya, diskusi kelompok, membimbing ya, menuntun diskusi, refleksi serta umpan balik. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Kemudian ini ada refleksi dan umpan balik. Ceritakan perasaan kegiatan pembelajaran hari ini apa, kemudian nanti umpan baliknya untuk perbaikan yang kamu inginkan. Mungkin mewakili teman-teman semua ya, mewakili yang lain ya. Oh ya, sama Christopher. Dari siapa dulu? Oh ya dulu atau Christopher? Ya. Ini boleh kalau mau Chris. Oke. Jadi suasananya sekarang bisa-bisa aja sih, tapi seru juga kayak belajar bareng, kayak pasti nggak belajar kayak biasa aja. Di sini juga nggak terlalu kayak masih kelompok biar lebih mudah gitu. Dengan adanya bikin kelompok biar memudahkan biar yang cepet juga. Seperti hari ini kita belajar counter yang menarik, yang bagus, Oke, baik anak-anak sekalian, kita mulai bab yang berikutnya yaitu jaringan. Dan internet. Oke, tujuan pembelajarannya supaya nanti bisa menjelaskan tentang pengertian internet, penjelasan internet dan jaringan lokal, ya. Jaringan lokal. Jadi dapat memahami atau menjelaskan
intranet ya. Oke, setelah dapat menjelaskan pengertian internet dan intranet. Terus juga dapat menjelaskan konektivitas ya, menggunakan jaringan dan mempraktekkan konektivitas jaringan menggunakan kabel atau dan nirkabel. Nah, ini bisa menyambungkan jaringan yang baik menggunakan kabel maupun yang tanpa kabel. Tanpa kabel itu apa? Menggunakan Bluetooth, menggunakan Wi-Fi, menggunakan tethering hotspot, AP. Ya. Oke. Kemudian menjelaskan enkripsi ya, menjelaskan enkripsi. Enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data. Sebagai salah satu cara memproteksi data, jadi supaya data kita nggak bocor ya. Terus menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Hampir sama ini. Menghubungkan perangkat Jadi empat ini ya yang sama-sama bisa kalian kita gunakan untuk memahami. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang internet. Coba Bapak pilih dari kalian. Ya, kita sebelum ke internet, Bapak coba ke jaringan dulu. Pengertian jaringan komputer. Ya, jadi ini lebih ke jaringan komputer ya. Sini nih. Apa menurut kalian jaringan komputer? Komputer yang dalam jaringan komputer. Jam tangan tadi ininya kan jam tangan baru jawab. Jaringan komputer. Ketemu? Ada. Terus kita ke ya udah. Baik, jaringan komputer atau di ruang guru kan? Coba bang, di lemari. lemari yang mana Pak? Depan, lemari depan. Baik, jaringan komputer coba menurut kalian apa jaringan komputer? Ya. Sekumpulan komputer. Nah, berarti
Kalau komputernya cuma sendiri nggak bisa ya, nggak tekan jaringan ya. Minimal dua. Jadi gini gambarannya. Ada dua komputer. Ini komputer satu, komputer dua. Nah, komputer satu terhubung komputer dua, maka ini sudah dikatakan jaringan. Ya. Untuk menghubungkan ini menggunakan media. Nah, medianya pakai apa? Bisa media penghubung. Berarti bisa menggunakan apa ini? Kabel, ya? Atau tanpa kabel pakai apa? Menghubungkan tanpa kabel pakai apa? Betul. Terus wifi. Ya, tethering HP pakai wifi ya. Sama sih. Oke, nah di sini nanti salah satu kalian harus mempraktekkan. Kalau praktek tethering HP kayaknya udah sering ya. Kayak mau ada wifi-nya di passwordnya dinyalakan, tinggal koneksi, yang penting ada passwordnya, dikasih tahu password bisa. Ya. Oke. Nah, jadi ini ketika komputer satu komputer dua itu bisa terhubung dan bisa saling berbagi data. Berbagi data, bisa berbagi, bukan data kuota maksudnya ya. Data ini bisa file, bisa dokumen yang lain, bisa juga berbagi sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya itu perangkat, misalnya berbagi komputer, printer, ya. Sekarang kalau kalian lihat di kayak di ruang komputer kita, itu kan ada jaringan kabelnya. Kalau kalian mau mencetak itu cukup satu printer yang disiapkan di situ, mencetak dari komputer lain bisa, ya, nggak perlu colok flash disk, kemudian pindah ke komputer. Ada di ruangan Oke, Bapak lanjut. Jadi dari situ bisa berbagi sumber dan daya, berbagi printer kan? Kalau di warnet begitu kan? Di warnet, kalau kamu mau mencetak, apakah harus flash disknya colokin? Bisa dari komputer lain? Hah? Bisa. Iya udah. Jadi begitu, berbagi sumber daya maupun berbagi file. Jadi kalau kamu mau kirim file ke temenmu, bisa, bahkan sekarang gampang kirim foto via media sosial. Foto bisa WhatsApp, kirim gambar bisa lewat tethering atau mungkin bisa melalui grup, ya. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum lanjut kemarin. Nah sekarang silakan kalian coba literasi baca bab tadi halaman berapa? Halaman 115 sampai 118. Ya, sampai 118. Kalian cari yang terpenting, yang penting, poin-poin penting. Ya. Kemudian kamu catat poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya perlu Bapak sampaikan poin-poin pentingnya. Apa kamu baca poin penting nih? Catat poin penting.
Gitu ya. Jadi sendiri ya. Oke. Silakan di literasi ini. Kita ulang lagi cara melakukan border, membuat garis ya. Caranya di blok dulu, blok. Ulang. Tadi sudah sampaikan ada 4 model kursor. Ada plus warna putih tebal itu untuk ngapain? Blok. Oke, ini blok. Kalau tanda plus ada tanda panah kanan kiri untuk apa? Membesarkan atau melebarkan kolom. Tanda panah seperti ini untuk ngapain? Tanda panah, kursor tanda panah. Di situ ada panah atas bawah kanan kiri di ujung panahnya untuk memindahkan. Yang ini yang sekolah cuma satunya doang. Caranya memang adem. Terus selanjutnya, ayo tanda plus warna hitam. Plus warna hitam ini adalah untuk mengcopy. Ini contoh, bapak kawasan bapak copy nih. Coba. Oke, maka ganti kawasan semua. Oke, jadi kalau kayak tadi ada Asia Tenggara, ternyata ada 4. 1 kali ketik, yes. Nah, hapus, misalnya nih, hapus. 1 kali ketik, maka akan semuanya terblok, ya, akan tercopy. Baik, setelah lagi untuk membuat garis border, caranya di blok, kemudian all apa? Dan pada icon border, all border, ya. Oke, ini sudah terblok semua. Nah, sudah ada garisnya. Ya, oke, bisa. Coba cek satu-satu, ya. Oke. Ya, oke, ya. Nah, panah bawah, klik, klik, all border, ya, coba kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanam kentang dirapat-rapatkan. Cakep. Datang petani mencari celana. Cakep. Selamat datang saya ucapkan. Semoga presentasi ini memberi makna. Asik. Nanti 40 slide, 41 slide Bapak Ibu. Sampai jam 5 ya. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu. Di siang hari ini yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Bapak Dr. Angga Selamat Supriyanto. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Ibu Tati, Ibu Eri. Yang saya hormati Pengendali Mutu Pak Dede dan Bapak Ibu seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ibu dan Bapak sekalian, di siang hari ini saya pertama mengucapkan terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk menghadiri
undangan dalam rangka berbagi ya, berbagi pemahaman. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita laksanakan. Kita sama-sama untuk mengawal ya pendidikan kita ini agar semakin baik dan semakin baik. Kenapa? Karena budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu harus selalu dibangun. Ya, itu Ibu dan Bapak. Baik. Sebelumnya udah kenal ya Ibu ya. Nah ini si yang ganteng, ganteng kata istri saya. Itu saling pemahaman dengan teman sejawat, yaitu dalam budaya positif. Ini mohon maaf tadi karena pagi padat sekali saya dengan di rumah juga ada takziah, sehingga saya belum menyiapkan untuk pretest ya. Ada post testnya dulu, nanti tadi nggak apa-apa. Jadi aksi nyatanya adalah terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya itu difasilitator dengan seorang ibu yang cantik sekali ya, Ibu Eni Amirulton dari Jogja, dari Klaten. Kemudian dengan pengajar praktik Pak Ain Munawar ya, dari SMP 156. Baik Ibu dan Bapak, kita sedikit terkait dengan kesepakatan bersama dulu ya. Ini saya buat tiga kesepakatan, tapi ya artinya seolah-olah dari saya, tapi mungkin kita kembalikan ke Bapak Ibu ya. Ke Bapak Ibu sepakat enggak? Yang satu mengikuti acara sampai selesai. Sepakat? Iya. Dua, angkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Sepakat? Bapak Ibu? Ya. Tiga, tidak memotong orang lain yang sedang berpendapat. Sepakat ya? Karena ini kan bagian dari etika. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang berbicara, menyampaikan pendapat, kita mencoba untuk mendengarkan terus benar-benar sampai selesai. Nah baru kita memberikan tanggapan. Itu adalah bagian dari etika dan budaya kita, Bapak Ibu. Baik Ibu dan Bapak, ini ada satu pertanyaan pemantik ya. Setuju atau tidak setuju? Nah, satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Gimana Bapak Ibu, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba yang setuju, angkat tangan. Ya, hukuman ya. Itu oke, baik. Bapak namanya berpendapat. Setuju ya? Oke, setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Tiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Bu Azizah banyak setuju nih BK nih. Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama dari pernyataan tersebut ya. Topik kita adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian dua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas, kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Kemudian empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, kontrol. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Ibu dan Bapak, kita mulai dari peta konsep di sini ya. Di dalam teori kontrol dan teori pilihan, Dr. William Glasser itu menyatakan makna disiplin ya. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Kemudian ada motivasi setiap manusia, orang, siapapun, anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua, ketika melakukan sesuatu, melakukan satu tindakan, tentu ada motivasi yang dia lakukan, ya. Nah, maka disinilah ada teori motivasi. Jadi motivasi ada tiga motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan, ya. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian setelah itu runutannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai kebajikan yang umum, sifatnya global, sifatnya menyeluruh. Itu ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia mungkin di anak-anak kita yaitu profil pelajar Pancasila, ya, nilai kebajikannya gitu. Tapi banyak lembaga-lembaga yang lebih banyak sekali merinci nilai-nilai kebajikan itu. Dan keyakinan kelas, kemudian lanjut di 5 posisi kontrol. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kemudian segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, ya, menanyakan keyakinan. Nah, di hal yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi dari sinilah kita bisa menggali, ya, menggali ketika suatu siswa melakukan sesuatu hal yang mungkin dia langgar, ada kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini peta konsepnya. Baik, kita mulai dari nilai-nilai positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan pendapat atau ingin ini silakan, ya, di-cut nggak apa-apa, ya. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak berasal dari mana sih makna disiplin? Ya, makna disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Nah ini, jadi tapi di budaya kita yang selama ini mungkin masih berjalan itu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan keadaan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi anak-anak kadang-kadang kalau di tukang suruh disiplin, kadang-kadang nggak nyaman gitu, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita coba merubah mindset kita, perubahan paradigma, ya, dari teori kontrol, ya, atau teori pilihan, ilusi, ya, ilusi kontrol. Jadi selama ini mungkin kita menganggap bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi yang pertama itu sebenarnya kita itu nggak ada kuasa untuk mengontrol siswa, ya. Mungkin pada awalnya siswa itu merasa dikontrol, ya. Tapi pada hal-hal yang lain dia akan merasa terbebas dari kontrol kita. Ya. Baik, nah ini perubahannya ini ada pada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di dalam
respon teori itu, teori yang lama, kemudian teori yang sekarang. Dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Gitu. Tapi kita seharusnya lebih memahami bahwasanya pandangan orang lain itu bisa berbeda dengan kita. Kita berusaha memahami, ya, artinya berusaha memahami pandangan tentang hal-hal lain pada orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya. Kemudian kita rubah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi hal yang dia lakukan itu juga ada tujuannya. Ya. Kemudian di dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tapi pada teori kontrol ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita nggak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kita berubah pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita mencoba untuk melakukan kolaborasi, ya, kesepakatan bersama. Jadi bukan kita memaksa, tapi kita lakukan kolaborasi. Jadi hal-hal yang itu kita coba geser. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang kalah. Jadi kita juga pikirnya sekarang bergeser lagi supaya menjadi seorang pemenang. Jadi model berpikirnya menang-menang. Gitu. Ingin jadi juara ya menang, pikirannya menang gitu. Ya. Baik. Nah ini Bapak Ibu. Kita coba ke nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Jadi anak ketika melakukan sesuatu hal dia sebenarnya ingin ada apa gitu. Tujuannya apa? Berikutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasi yang ada di dalam itu akan terbangun dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya nih Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas. Nah, misalnya kalian datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang akan kalian? Disiplin bagus nggak? Bagus. Yakin disiplin bagus? Maka dengan menggali nilai kebajikan yang ada pada anak, pada siswa, dia akan ada kesadaran. Sehingga motivasi intrinsika muncul, motivasi yang ada di dalamnya itu muncul, ya, seperti itu. Maka ini akan lebih kuat daripada motivasi dari luar. Jadi sehingga menggerakkan motivasi. Jadi ini pelajar Pancasila kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ada banyak lembaga-lembaga sekolah yang mencantumkan nilai kebajikan itu banyak sekali.
tuh ya. Nah, kita ini juga sudah sebenarnya sudah mewakili ya semuanya. Ada tentang bijaksana, ada juga tentang mencantumkan apalagi banyak ya, hal-hal yang sifatnya universal ya, semuanya. Jadi ini bagian dari nilai kebajikan. Nah, kita mengenal bahwasanya nilai kebajikan universal itu memang secara naluri kita sendiri nih manusia itu, oh iya itu benar, itu baik, itu hal yang positif seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba bergeser lagi ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini teori motivasi. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia kenapa? Mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak mau melanggar mungkin karena takut dengan hukum. Ya, maka ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka motivasinya juga masih eksternal. Nah, yang sangat baik, yang sangat bagus adalah nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Ya, motivasi internal. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi beda pertanyaannya di dalam dirinya. Kalau yang pertama menghindari hukuman, yang dia tanyakan apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Baik, ya. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan balan, gitu, ya. Nah, 1, 2 itu eksternal. Yang ketiga adalah internal. Baik, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia bisa mengendalikan diri, bisa memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka. Ya. Oke, nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukum bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata atau verbal. Nah, kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku. Dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Dari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kemudian murid diminta untuk push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, hukuman apa konsekuensi? Yang konsekuensi
Ya, yang hukuman. Oke. Menggak kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini mungkin melepas maksudnya ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Jadi misalnya sekolah itu warna tata tertibnya hitam, tapi dia bukan hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Masuk hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Konsekuensi? Coba kita lihat. Oke. Nah, jadi benar yang pertama hukuman, kedua hukuman juga, push up juga hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Itu masuk kategori konsekuensi. Ya. Kemudian boleh disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu masuk hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang gini Bapak Ibu. Kadang kita memberikan hukuman yang sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang dia langgar. Sering nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, anak terlambat, kita sudah di kelas, terlambat, sudah di kelas 10 menit. Akhirnya anak ini disuruh push up, atau mungkin disuruh berdiri. Saya tanyakan, antara keterlambatan dengan yang berarti yang dilanggar waktu, yang terlambat waktu, tapi hukumannya suruh berdiri, nyambung nggak kira-kira? Nggak ada nyambungnya ya. Atau suruh push up, nggak ada keterkaitannya. Seharusnya ketika dia terlambat, ya nambah waktu, benar nggak? Ya, artinya yang dia langgar adalah waktu. Ya konsekuensinya nambah waktu. Pulangnya lebih telat, itu seharusnya. Ya, misalnya juga anak tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan, dia ngobrol terus. Kemudian dipanggil suruh ke depan, suruh pegang telinga, suruh berdiri, suruh angkat kaki. Antara ngobrol dengan itu nyambung nggak? Tidak nyambung, ya. Makanya sebenarnya ada konsekuensinya nyambung apa yang dilakukan. Kalau tadi dia tidak mendengarkan, artinya itu yang dia langgar adalah kurangnya dari pemahaman, ya. Gitu. Maka yang harus dia lakukan hukumannya ya suruh jelasin kembali materi apa yang tadi disampaikan guru. Itu baru ada hubungannya. Gitu. Baik. Nah ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan, ya, bukan malah tambah disiplin pada hukuman, dia malah berontak. Ya. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, konsekuensi sifatnya adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman
konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Maka ketika konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time off, jadi untuk sementara aja. Ya, ini Bapak Ibu. Kita coba itu tentang hukuman, kita coba ke restitusi. Mungkin nanti kaitannya dengan 5 kontrol ya. Ini restitusi Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa, kita lakukan restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini identitas gagal, kayaknya nggak perlu banyak banget, ini sesuatu harus terjadi juga ya. Oke, nah ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Benar, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini Bapak Ibu, atau kesepakatan. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Coba Bapak Ibu, kenapa? Bapak Ibu, nomor 1 nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Benar, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar menggunakan helm itu karena alasannya apa? Takut polisi? Takut ditilang? Jaga keselamatan diri. Tapi biasa pertama takut ditilang. Iya kan? Yang pertama itu takut ditilang, takut polisi. Berarti kan masih enggak ya? Kalau udah tujuannya karena menjaga keselamatan diri, untuk keamanan diri, berarti motivasinya udah dari dalam gitu. Iya, dalam yang pakai. Tapi jadi kadang takut polisi gitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian itu menjadi saya keyakinan, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif di itu sampai lahirnya budaya positif di sekolah ya. Oke, nah ini ada kesepakatan dan keyakinan. Saya tanya lagi nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Jadi keyakinan kelas itu seperti disiplin, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Ini apa? Keyakinan kelasnya mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu adalah maksudnya nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai baik gitu. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin.
dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghargai keselamatan orang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keyakinan kelasnya ya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai atau keselamatan juga. Nah sebenarnya di sini kelihatannya kesepakatannya masih banyak yang kalimat-kalimat negatif ya. Pasti ada kata jangan berlari di kelas atau di koridor. Kata-kata jangan itu masih negatif ya. Dilarang itu masih negatif. Tapi bagaimana kita buat sebuah kalimat menjadi positif gitu. Ya. Oke, nah ini tadi tanggung jawab menghormati orang lain, benar ya, keyakinan kelasnya ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen di sisi keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain, ini benar. Kesehatan, kemudian bergantian atau menghormati orang lain dan latihan bersabar, ya. Itu gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Baik, saya lanjut, Bapak Ibu. Mungkin tinggal beberapa lagi. Kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari ya perilaku manusia ya. Atau ketika ada beberapa hal yang dilanggar, dia sebenarnya apa kebutuhan yang belum tercapai? Yaitu yang kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu kebutuhan dasar. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, power, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu, ya. Itu Bapak Ibu. Ini yang mendasar. Jadi ketika siswa itu melakukan sesuatu, itu kita gali kebutuhan apa yang belum dia. Baik, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, ini penghukum, kelihatan nggak Bu? Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira posisi kita selama ini di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apa pemantau atau manajer? Sampai mana? Ya. Iya, emang agak sulit ya. Nah ini kalau penghukum kita cirinya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, misalnya contoh, ibu kecewa, saya kecewa dengan perilaku kamu. Jadi anak merasa bersalah gitu, ya. Kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini perkataan kalau penghukum ini salah satu contoh ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh. Tapi kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya gini-gini. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu capek. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa jadi oh iya, saya tidak salah ya, saya membuat rasa bersalah. Nah ini kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah ingat tidak ibu pernah bantu ya. Makanya ini kalau pemantau apa peraturannya? Jadi anak ketika melanggar apa sih peraturannya itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Hasilnya nih, ini hasil ya, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong katanya.
kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, ketergantungan kalau ke teman. Jadi nanti kalau teman siswa ini, murid ini itu karena dia merasa ini sebagai teman nih, merasa enak nih ngajak ngobrol. Memantau, menyesuaikan diri bila diawasi, kelihatan ada bapak itu. Kemudian ini. Dan ketika menjadi manajer maka hasilnya adalah ada kekuatan, ya kekuatan. Oke, dampak pada murid ini, kalau menghukum mengulangi kesalahan, ya. Ini kalau di murid ketika guru penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Tuh. Tapi kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Tuh, kata ini. Kalau pemantau, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau guru manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Dampak pada murid ini, kalau penghukum mengulangi kesalahan, kalau pembahasan besar merasa rendah diri, kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung, ya tergantung. Jadi menjadi ketergantungan kita kepada guru, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau sebagai manajer, maka dampak pada murid itu akan mengevaluasi, ya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, nah ini contoh-contoh pertanyaan. Saya sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini sebagai penghukum, ya Bapak Ibu, ya. Ayolah lakukan demi Ibu, Bapak, nih teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker benar ini? Sebagai pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Pertanyaannya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Oke, ini bergerak ya, peraturan dan nilai manajer. Segitiga restitusi, ini Bapak Ibu. Ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini hanya contoh, ya. Ketika ada permasalahan menstabilkan identitas, itu contoh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bagian dari menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini bagian dari validasi kebutuhan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi inilah yang bisa kita terapkan untuk menggali, untuk menstabilkan siswa, untuk validasi kebutuhan. Ini contoh menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bagian dari menstabilkan identitas. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini validasi kebutuhan, ya. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah,
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini bagian dari validasi kebutuhan, ya. Oke, ini menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya, kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Baik, ini intervensi 30 detik. Coba Bapak Ibu. Ini apa Bu? Berapa? Belum. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini masuk apa tadi? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Validasi apa? Meyakini identitas apa? Tadi keyakinan. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah ini keyakinan, meyakinkan atau validasi kebutuhan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Validasi. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Validasi. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Keyakinan ya. Iya. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Validasi kesalahan. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ya, ini keyakinan. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Validasi. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Ya. Apakah tugas kamu saat ini? Validasi. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ya, melakukan keyakinan. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Keyakinan ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Itu Bapak Ibu terkait dengan pemahaman kita bersama. Saya kasih waktu 5 menit, mungkin silakan. Agak barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah oke semua. Sosialisasi program semester kedua pada orang tua, karena ada yaitu Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam satuan pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan juga ini Pergub DKI nomor 178 tahun 2014 tentang pakaian seragam satuan pendidikan, dan juga sosialisasi program kurikulum. Dan yang kelima adalah kolaborasi budaya positif bersama orang tua. Di sosialisasi budaya positif untuk bisa kita terapkan di sekolah. Ini adalah foto-foto kegiatannya. Juga sama. Nah, selanjutnya adalah ini umpan balik dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan umpan balik dari diseminasi Bapak Suprapto tentang budaya positif. Salah satunya yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai
keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam satu waktu yang sudah kita tetapkan. Sebagai contoh, di dalam kelas saya membuat kesepakatan dan dijadikan keyakinan-keyakinan di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat menerapkan kesepakatan tersebut di dalam kelas. Dan alhamdulillah, itu sudah saya terapkan di dalam kelas. Alhamdulillah, peserta didik dapat memahami, dapat menyepakati apa yang telah dibuat oleh peserta didik, sehingga dijadikan keyakinan-keyakinan di dalam kelas. Dan itu yang saya dapat peroleh ketika materi diseminasi budaya positif. Sungguh sangat materi yang menarik, yang luar biasa. Terima kasih Pak Suprapto. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Deva Dasartika dari kelas 8B. Di sini saya ingin membuat video tentang umpan balik dengan adanya kesepakatan di tiap kelas. Dengan kesepakatan di tiap kelas, kita akan merasakan dampak positif yang sangat besar. Dengan adanya kesepakatan di tiap kelas, kita bisa merasakan bahwa kedisiplinan itu benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Mulai dari kedisiplinan waktu maupun kedisiplinan di dalam diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Ya, kemudian Assalamualaikum. Nah, ini adalah Assalamualaikum harapan saya ke warahmatullahi depannya. wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Nama saya Suprapto dari SMP Negeri 2 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Harapan saya setelah mempelajari modul 1.4 yaitu disiplin positif, saya mampu menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, saya mampu tergerak dan menggerakkan seluruh stakeholder SMP Negeri 2 Jakarta, yaitu guru, murid, tenaga pendidikan, serta orang tua dalam menerapkan lingkungan yang positif. Yang ketiga, saya akan terus berusaha agar budaya positif dapat berjalan di SMP Negeri 2 Jakarta, sehingga pendidikan yang berpihak kepada murid dapat diterapkan. Yang keempat, dengan disiplin positif, maka nilai-nilai kebajikan universal dapat diterapkan dan dapat dirasakan oleh murid-murid, guru, tenaga pendidikan, dan juga orang tua. Demikian harapan saya, semoga harapan tersebut terwujud. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian aksi nyata yang saya lakukan, dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.